Halo semuanya, kita mulai lagi ya baca-baca novel ya. BTW minggu ini gue banyak kegiatan jadi agak sibuk ya. Semoga minggu depan gue udah mulai luang jadi bisa bikin setiap hari ya. Oke. Kita mulai. Kita hitung dulu ya yang paling pendek ke yang paling panjang. Kayaknya meja 2 dulu. Meja 2, 3 itu 3. Ini dilanjutin lah. Meja 3 bukannya mejanya si Sian kah? Kayaknya dia masih bergantung ya. Kita lihat dulu ya. Ini udah to be continue kan? Ceritanya si Sian. Tada. Oh, kalau nggak salah ini yang ini belum to be continue ya. Kalau nggak salah mejanya Sian itu kita masih ngutang sampai mana ya? Ntar ya, gue coba cek dulu ya. Kita cari emot gue dulu. Ini kan terbaru ini ya. Ntar guys, gue lupa ya. Kita masih ngutang di tempatnya Sian ya. Dari sini nih. Dari sini. Episode berapa? Bentar gue hitung dulu. Ini episode 12. Episode 12. Oh ya, episode 12. Episode 13 masih belum ya? Ini episode 13 kan? Ya episode 13 belum to be continue. Oke, nanti punyanya Sian kita mulai dari episode 12-nya dulu ya. Tapi kita mulai dari yang pendek dulu. Kita lihat ini udah to be continue atau belum. Ini ceritanya yang Guild Genesis, ya nggak sih? TBC. Ya. Kalau gua udah lihat TBC berarti gua baca. Oke, kita mulai dari tempatnya lu. Tuh kan lupa sampai mana. Oke, chapter 4. Ini suara gua muncul kah? Oke, muncul ya. Ngapain gua tes mulu? Oke, lanjut. Chapter 4, istirahat dari Deep. Oh ya, Deep. Mereka lagi nyerang markasnya Deep tapi ternyata kosong, udah pada pergi semua. Turnamen antar guild dimulai di kota Magnosius. Oke. Kok tidak bisa mengembangkan? Bentar guys, suaranya kegedean gak sih musiknya? Kuping gua bengung anjir. Kayaknya suaranya kegedean deh. Bentar ya. Kok tidak bisa mengembangkan jurus apimu, Asmodeus? Tanya Iesa dengan nada biasa, lalu melempar botol air ke arah Asmodeus. Enggak sih, menurutku kekuatan menyerangku sudah cukup bagus. Waduh, pede banget ya. Fire kick, ice kick. Yang perlu ku kembangkan adalah fisikku. Fisik. Oh ya. Maksudnya olahraga atau fisik, kekuatan, skill. Kayak skillnya siapa itu? Iesa ya. Iesa skillnya fisik kan? Oh begitu, Naruhodo. Kata Iesa mengerti, sedangkan Dimitri dan Frederick sudah menghancurkan pohon yang roboh. Menghancurkan pohon yang roboh dan santu kembali. Pohon pisang kah? Iya, kayaknya pohon pisang kah? Oh ya, Dimitri, leader Stragonov kemana? Tanya Frederick. Di tempat latihan. Ini scene lain ya. Di tempat latihan Guild Genesis. Di sana Iesa dan Asmodeus lagi berlatih untuk mengembangkan skill baru mereka masing-masing. Ini serangan gabungan lagi kayaknya. Sedangkan Dimitri lagi ngopi bersama Frederick. Kalian semangat sekali ya kalau sudah mendengar turnamen guild. Oh, ini bau-baunya bakalan dimulai. Kata Frederick dengan nada biasa sambil minum kopi. Ya Fred, itu menentukan rank guild kita di mana ya. Aku juga geram. Karena guild kita ini menjadi guild terlemah. Oh, kasihan. Guild Genesis kah jadi guild terlemah kah? Dulu bukan yang paling bagus kan? Kata Asmodeus dengan nada biasa sambil push up. Sedangkan Iesa sedang mengembangkan jurus baru. Oke, semoga bisa. Ini dia ya. Create object. What the fuck? Itu jurus Iesa kah? Oh, bukan jurus elemen ya sekarang ya. Iesa membuat. Oh, sebentar guys, gua ada telepon. Wait. 1 hour later. Oke, I'm back guys. Ternyata ada makanan di bawah. Iya. Gue baru aja dikasih onde-onde kecil sama molen mini. Ya gitu lah. Yuk sambil ASMR kita baca-baca ya. Lupa sampai mana. Oh, create object. Ini skill baru kah? Biasa membuat sebuah tombak dari es. Lalu ia mengetes ketajaman tombak dengan cara melemparnya ya. Nares masih ngunyah ya. Ya enak ya. Ngomong sambil ngunyah ya. Bentar ya. Aku telan dulu ya. Oke, dia membuat tombak dan melempar langsung ya. Iya katanya. Teriak Iesa dan melempar tombak ke sebuah pohon dekat Frederick dan Dimitri yang lagi nyantui.
Shish, bruk. Setelah tombak menghasilkan suara roboh. Wah, pohonnya roboh anjir. Lalu tombak itu meleleh. No, oke. Kan meleleh itu maksudnya dari es jadi air ya. Wow. Wow. Teriak Dimitri dan Frederick tertimpa pohon. Jeduk. Aduh. Sakit Dimitri dengan nada pelan. Yes, lihat-lihat sekitar dong, lo mau tes apapun. Kesel Frederick. Maaf, kata Yesa dengan nada pelan. Sedangkan Asmodeus yang masih push up what the hell, 980, 981, lalalala. Track Asmodeus yang menyebutkan beberapa kali push up, 986, 987, 986, lo kok 900, 990 kali. Track Asmodeus yang berhasil mencapai targetnya lalu berhenti push up dan tepar di lantai. Akhirnya capek juga ya, lelah hasil Asmodeus. Kau tidak mengembangkan jurus apimu, Asmodeus, tanya Yesa. Lalu melempar botol air ke Asmodeus. Tidak. Ini kayak dejavu, guys. Kayak dejavu ya. Entah kenapa kayak dejavu. Ya, ini kalimat yang tadi ya, guys. Iya, ini Naruhodo. Ini pantas, ini pohon yang roboh. Gua kira salam dari Binjai ya di atas tadi ya. Oh, ternyata ini. Kayak ini ke kopas deh ya. Tentunya kita barisan berikutnya dia. Tentu latihan karena dia adalah leader Dragunov. Jadi seperti dia khawatir dia masih lemah. Makanya dia itu berlatih dari kemarin ya, Dimitri. Naruhodo. Oh ya. Dan POV ke Dragunov. Ini leader kita ya. Liputan. Mengayunkan pedang. Oh, dia tipikal pakai pedang ya. Lupa gua. Aku harus membuat Guild Genesis menjadi ranking 1 di turnamen Guild. Di tengah-tengah latihan, terlihat dari kedekatan terdapat dua orang menghampiri Stroganov ya. Siapa itu? Makarov. Siapa Makarov? Dia lagi tepuk tangan. Sepertinya kau lagi latihan ya, Stroganov, kata Makarov dengan satu anak muda yang mengikuti di belakangnya. Oke. Blue itu apa sih? Blue itu dari klan Blue ya? Dari guild maksud gua. Kayaknya itu dari guild sebelah ya. Leader, oh maksudku kakak Makarov. Kenapa ada di sini? Kemudian anu sudah ngerti ya. Guys, gua lagi makan ya, sambil makan. Tadi segera dengan nada bertanya ya. Nggak apa-apa. Aku cuma mau lihat kau Dragunov sebagai leader Genesis. Aku, oh, dia mantan leader ya. Habis itu dia pindah guild gitu. Oh gitu ya. Dan yang awkward beberapa saat, Makarov pun mengatakan, aku sudah lama tidak mengetes kemampuanmu lagi. Gimana kalau kita duel? Tanya Makarov. Stroganov mendengar itu agak bimbang ya, karena merasa dirinya nggak cukup kuat. Tapi ya udahlah, aku terima untuk duel. Makarov lawan Stroganov. Emang tidak menyesal aku memilih kamu sebagai leader Genesis ya? Ivan, pelajarilah baik-baik. Oh, Ivan. Oh, ini anak budaya ngikutin ya. Ini mungkin dia bawa sama Ivan ya, lagi jalan-jalan. Siap, leader. Sesuai dengan alur, Makarov dan Stroganov sudah bersiap untuk duel ya. Mereka mengeluarkan pedang masing-masing. Semua sudah siap, duel dimulai. Teriak Ivan menandakan duel sudah dimulai ya. Swish, langsung gerak cepat kah. Stroganov dan Makarov langsung melesat mengadu serangan pertama. Ting ting. Hurricane Slash. Oh, Hurricane Slash. Stroganov mengaktifkan skill Hurricane Slash, menebas Makarov dengan cepat. Tapi Makarov sudah berpengalaman bisa melihat dan lepis ya. Ceting, teriak Makarov sambil menyerang Stroganov bertubi-tubi. Tapi Stroganov masih bisa menepis serangan Stroganov. Oke. Bentar, salah. Tapi Makarov ini kayak tapi Stroganov masih bisa menepis serangan Makarov kali. Ya kan? Ini kan balik nyerang kan. Jadi si Stroganov itu berhasil menepis si Makarov. Ya nggak sih ya? Ya intinya imbang lah mereka. Ting ting ting. Ternyata kamu bertambah cukup kuat ya, Stroganov, kata Makarov di dalam hati ya. Wind will slash, katanya. Stroganov memutar dirinya dan pedangnya membuat angin kencang di sekitarnya. Itu membuat Makarov tidak bisa menyerang lagi. Ini dia, leader Stroganov sudah tidak bisa menyerang. Waduh, ini kesempatan kah? Helsing Slash. Helsing Slash. Pedang Stroganov menjadi api dan melesak ke Makarov lalu menebas.
Makarov nyadari itu, berusaha menangkis dan berhasil. Wah, nggak mempan aja serangan Stroganov sama sekali. Lumayan juga ya, kata Makarov yang mulai bersemangat. Thunderblade. Tubuh Makarov dan pedangnya diselimuti petir dan menjadi sangat cepat sampai akhir pertarungan. Pergerakan dia sangat cepat, sedikit sulit untuk dilihat oleh Stroganov. Ini dia skill unggulan kakek Makarov. Kakek Makarov udah kakek kah? Makarov udah kakek kah? Oke. Karena jangan-jangan itu kakek ya? Gua ngomongnya kakak ya. Jadi pas pertama kali ketemu kakek atau kakak ya? Oh kakek. Kakek ya? Gua kira kakak. Lupakan. Ini kakek ya. Ternyata di daun kakek-kakek ya. Kuat ya? Enggak lihat. Nih, ini dia skill unggulan kakek Makarov ya, Thunderblade ya. Kelihatan segera dalam hati dan melihat segala pergerakan cepat Makarov. Makarov bergerak cepat menyerang Makarov dan berganti arah untuk menyerang Makarov berkali-kali. Tapi segera masih bisa mengatasinya. Ting 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 ting. Ternyata kau sudah bisa mengatasi ini ya. Udah kagum ya si kakek Makarov ya. Melihat Stroganov bisa menepis serangannya beberapa kali. Sedangkan Stroganov masih fokus melihat segala gerakan Makarov. Thunderize. Makarov melesat ke Stroganov dengan cepat sekali. Hell Slash. Oke. Stroganov pun mengeluarkan skill Hell Slash untuk membuat pedangnya mengeluarkan api yang sangat besar dan melesat ke arah Makarov. Nah ini nih harus ditiru sama si Asmodeus nih. Biar serangannya nggak cuma tendangan sama ngebuff armor ya. Ya. Asmodeus itu serangannya ngebuff sama tendangan ya. Sama fire fist ya kan? Ya. Nah kamu beradu skill di tengah. Seting dari beradu itu pun di pernyataannya Ivan hanya ada dua angin yang sangat cepat ya, bertabrakan dan membuat ledakan petir dan api. Leader Genesis bisa mengimbangi leader Makarov. Kata Ivan yang nggak percaya ya, Makarov dan Stroganov tidak berhenti mengadu pedang mereka dengan sangat cepat beberapa kali dengan kecepatan yang sangat cepat. Intinya mereka cepat banget ya. Ting duer, ting ting neng. Jiwa mudaku bangga, jiwa muda aku anjir. Kata Makarov yang sangat bersemangat. Sudah lama sekali aku tidak beradu dengan leader Makarov. Akan kupastikan aku akan menang dalam duel ini. Semangat Stroganov meningkatkan kecepatan. Hingga di saat-saat stamina mereka udah hampir habis, mereka mengeluarkan serangan terakhir untuk menentukan siapa yang menang di dalam duel ini. Mari kita akhiri ini Stroganov. Raikiri Slash. Nih Raikiri petir ya, berarti Makarov ya. Tubuh Makarov diselimuti petir yang sangat besar sekali, hingga pedangnya menjadi aliran petir ya. Aku juga berpikiran gitu kakek Makarov. Agilao Slash. Agilao Slash. Tubuhnya secara penuh diselimuti oleh api yang sangat panas dan pedangnya sudah menjalani sesuatu. Gua sambil ngunyah itu belepotan aja ngomong. Tubuh Stroganov. Ayo guys, belajar membaca ya. Secara penuh diselimuti oleh api yang sangat panas. Dan pedangnya sudah menjadi sepenuhnya, maksudnya api sepenuhnya ya. Maka berdua pun beradu serangan terakhir api lawan petir. Duar, sring. Ada yang mati kan? Dan setelah beradu, pedang Stroganov pun patah. Dan Makarov memenangkan duel ini. Kau sudah berkembang Stroganov. Si Makarov kagum ya. Sedangkan Stroganov agak kecewa, hanya bisa berdiam. Dia nggak bisa ngalahin ya. Lalu setelah itu Makarov dan Ivan pergi dari hutan, sedangkan Stroganov masih berdiam di hutan. Galau. Dan 2 minggu kemudian yang ditunggu-tunggu datang ya, turnamen duel di Magnusia akhirnya dimulai. Dia gue sambil melon jadi ini konten apa anjir? Gue makan. Gue dapat cemilan banyak banget soalnya. Turnamen duel di Magnusia akhirnya dimulai dengan sistem league. Tentunya league itu cup league. Yang biasanya ada bracket gitu ya. Turnamen dibagi menjadi 5 hari dengan anggota guild yang ikut ada 5. Dan akan ada poin-poin jika bukan yang bracket guys, ini sistem poin dulu ya. Jika menang mendapatkan 3 poin, draw 1 ini kayak sepak bola ya. Kalian berkurang 1 ya. Dan diikuti oleh 4 guild besar. Ini dia papan klasemennya. Blue Wolf, Julian Gilles ya.
Ada 4 itu kan. Blue Way ya. Blue Way itu Makarov. Oh enggak ada yang Ivan gitu. Ivan itu yang tadi kan. Gua kira si Makarov langsung tarung ya. Ini kan Rano. Oke Rano ya. Lawan Iesa. Oke guys. Kita kasih emat dulu yang di sini ya. Yang di atas kayak panjangan nanti kalau dikasih emat. Nah, ya sampai atasnya nih. Enggak. Gua ngunyah dulu. Oke lanjut. Meja berapa ya? Homina. Mortal Kombat weh, ada Mortal Kombat. Di kan? Kenapa di Mortal Kombat ada Jamal, ada Snow? Jamal, tadi gua ngeliat Jamal ya. Mana ya? Apa cuma perasaanku ya gua ngeliat Jamal ya tadi? Nah. Ya kan. Oke. Ya kita mulai dari ini dulu. Meja Sian terus mejanya Koyu ya, Abdi. Oke. Dia pun sebentar, namanya Mortal Kombat. Dia ada penguasa Earthrealm, dunia bumi, dunia manusia. Yang melindungi Earthrealm, oke penguasanya. Tapi dia mati tua sebelum dia mati karena tua. Sebelum dia mati, dia membuat kontes Mortal Kombat yang menang menjadi penjaga Earthrealm. Bukan Earthrealm aja. Earthrealm, ya dunia manusia lah yang kemana. Di Netherrealm, penguasa namanya Shao Kahn ingin mendapatkan Earthrealm. Nggak pro juga sih. Jadi bagian besar itu lore sengaja nggak dibuat penuh. Ntar di meja isinya lore semua. Lore bodo amat lah. Gak pakai buat nggak apa-apa, langsung cerita aja nggak apa-apa. Sangzung, ya satu belum. Sangzung. Kalau di Mortal Kombat itu dia pengendali arwah nggak sih? Seingat gue dia bisa ngendaliin arwah ya. Sangsing nyata. Di sana ada banyak penantang. Gak jadilah nggak tega nih. Ternyata aja udah tamat ya, Mortal Kombat tamat ya, resmi tamat ya. Waktunya Nova sebelum datang. Oke ya, ternyata Mortal Kombat ditunda dulu. Kita tunggu sampai Samsung memulai turnamennya ya. Akhirnya selesai. Tahu kan Neng, bukan Samsung ya. Itu sangat lama ya, aku tebak pasti jika udah penyembuhan. Jika udah sembuh maksudnya. Kami bagus sekali ya menembak pas kena tangan. Nggak bisa di kepala. Hai, gua ngerti lihat. Kalau nggak salah ini terakhir ngincer presiden nggak? Presidennya siapa sih kemarin? Lupa gue. Lo cuma numpang doang, dit. What? Ya ternyata gue nggak ngebayar. Lu nggak ngebayar gue banyak, makanya gue incer tangan. Kata siapa nggak tahu. Lu cuma numpang doang, dit anjing. Lu mau gue ngapain? Jawab pula. Lu kira gue nggak tahu lu masuk tim Zikra? Gue ngeliat di lengan lu ada tracker biar bisa ngeliat gue di mana. Ada orang dalam kah? Memasukkan aja ke penjara bawah lava. Eksekusimu besok. Kasihan Adit. Kasihan Adit. Oh, kalian pengintai berkeliling mengancari informasi dari tim Kevin melihat kondisi Adit. Oke. Gitu. Sebelum lari tunggu gua. Kevin. Gua membuat benda yang cepat kayak peralatan lu. Sus F Hermes. Ini dari game juga ada deh. Gua lupa. Ini gua pernah denger ini di suatu tempat dari mana ya? Dari game mana ya? Entahlah. Yo gas, memakai Sus of Hermes. Oke. Dan saat mereka sampai di tempat Kevin, for your information, di tempat pemilihan presiden. Nah ini nih. Lu ngeliat sesuatu nggak? Ya sabar dikit lah nih. Mengezoom menggunakan kacamata. Tunggu, itu Adit? Kok pingsan dia? Hah, serius? Kita harus bilang apa anjir? Mereka bilang ke Zika. Oh tidak, besok kita selamatkan Adit bersama. Oh oke. Ini timnya Adit ya. Adit kan kalau saya orang dalam. Ya nggak sih orang dalam. Ya nggak sih. Adit ditangkap kan. Adit ditangkap Kevin kan. Entahlah. Ya intinya Adit kasihan lah. Ayo lanjut. Mana. Ini nih. Kita selamatkan Adit bersama ya. Besoknya di tempat
di tempat semak sempak kan. Semak Nevin dan Snom. Jamal sekarang. Woi kon what? Jamal dijadiin itu bunuh diri kah? Bagus, ayo. Kasihan Jamal. Ini ada 2 orang yang kasihan ya. Si ini kasih F dulu deh. Si Adit kan belum mati. Yang ini kasih F aja dulu. Mencoba membuka kunci, Adit keras anjir. Salah arah toh. Tepuk tangan. Well, kali ini kita datang untuk bermain ya. Kami datang dengan damai ya. Damai bukanlah pilihan ya. Oke, Kevin lawan Nevin ya di sini. Kevin lawan Zikra, ya timnya Nevin. Ngedas dan siap-siap mukul. Cetuk, cetas. Pukulan mereka berdua bersentuhan membuat gelombang angin yang sangat besar. Woi, bukan Nevin, katanya. Membuka gemboknya Adit ya kan. Ayo lari, lepaskan jerujinya. Oke. Melepaskan jeruji yang ada Nevin dan Jamal. Lah, Jamal masih hidup. Well, selamat hidup. Selamat tinggal Nevin. Bawa Zikra gimana sih? Well, selamat tinggal Nevin. Bawa Zikra, aku bawa Jamal. What? Bawa Zikra. Aku bawa Zikra, kamu bawa Jamal gitu kah? Nanti dikejar. Gue besok siap-siap penutup telinga gue kalau bakal tahu kayak gini ya. Pokoknya lari. Telinga dia bersuara keras. Dia nggak bisa ngejar dalam waktu lama. Kenapa anjir? What? Dan mereka tiba-tiba lari dan menembakkan sesuatu ke arah Snow. Ya ampun, Snow kenapa mau kabur? Kok punggung gue gatel? Loh kok merah? Udah lah, ini udah mati lah. Rip Snow. Ini Jamal masih hidup kah? I don't know. Jamal semoga masih hidup ya guys. Oke, gue lanjut. Ini bisa selesai semua yuk. Ya. Nyaman dulu ya. Loh kok kejauhan gue scroll. Kejauhan anjir. Nah ini kan. Ini kan. Oke, kita baca dari mod Novelation ya. Gue minum dulu. Seger. Di markas. Loh kok di markas tiba-tiba langsung? Sabar tim episode 12. Tamatnya 24 episode, oke. Apa daya aku 1 minggu cuma buat 1 episode Genesis. Jangan sedih loh. Di markas update istirahat sambil ditemenin Koyu. Cie. Suasana di sana sangat sunyi. Oke. Aha, kenapa? Kemarin itu bukan lu kan, kata Sian. Bisa iya, tapi bisa juga bukan ya. Oke, ini lo kemarin nyerang nyerang orang-orang ya, udah kayak nunjukin dirinya lah istilahnya. Karena memang Luke tapi bisa salah karena Valves yang ngendalin Luke ya. Kayak kepribadian keduanya dia. Itu pasti Luke. Sian mengingat saat Valves memperkenalkan dirinya. Flashback. Aku adalah Silva terlarang dari Luke ya. Namaku adalah Valves. Kata Valves keluar dari flashback. Oke, tenang Sian. Semuanya sesuai dengan rencana. Sambil tersenyum, rencana lo apa anjir? Halo, selamat Anda mendapatkan hadiah mobil dan uang tunai. Kata siapa nggak tahu. Penipu bernama Mail. What kok Mail? Ya Anda beruntung sekali karena Anda memenangkan hadiah ya. Kata penipu lagi bernama Junaidin. What? Kenapa itu Junaidin? Ini siapa anjir? Jika penipu BTW Junaidin, Mail sama Malik. Oke, ini penipu apa ada hubungannya sama Valves? Valves mendatangi mereka. Hei, kamu siapa? Penipuan ya, nggak zaman tau. Valves tersenyum. Apa maksudmu? Malik memukul Valves, tapi dengan mudahnya Valves memukul balik. Wah, Malik malah jatuh. Nantangin ya. Mail menendang. Ini kayak 3 orang ini bakalan mati. Junaid menendang Valves tapi malah kaki Mail yang kena luka. Apaan sih? Aduh, Junaidin malah digambil. Ini 3 orang apa dah? Hey, Valves menghampiri Mail. Ayo kita bermain. Valves memaksa Mail untuk bergabung dengan Exarchia dan tercipta Another King. Oke, jadi ini Mail ya, Mail yang bergabung dengan sesuatu. Ya, dengan Exarchia, dengan Pokemon. Raur. Oh, ada Raur guys. Kita kasih emot Raur ya. Emotnya di mana? Oh, hilang. Loh. Oh, yang ini.
Wow, Another King ngamuk. Hah, Malik dan Junaidin ketakutan. Hahaha, Valves ketawa puas ya. Wow, Another King pergi ke kota. Ya, ini mulai ngamuk dah. Terdeteksi Nexatria yang sedang mengamuk, kata Ryoka. Baiklah, Ryoka, Xian, Kazuo pergilah. Roger, kata semuanya ya. Aku harus gimana? Kau jaga Abdi aja ya. Baiklah, oke. Mereka berdua semoga baik-baik aja ya. Mereka berdua itu waifunya Xian guys, waifunya Xian. Harumnya Xian ya. Xian, Ryoka, Kazuo pun pergi ke kota. Wow, Another King ngamuk. Oh, apa tuh? Ada Valves di samping Noder. Itu Lok ya, katanya. Xian melihat ke arah Valves, tapi nggak lama itu Valves langsung kabur pergi. Woi, tunggu Lok. Woi Xian. Xian. Ryoka ingin mengejar Valves, tapi dia dihadang oleh Noder King. Ini Noder King yang tadi. Animic Spider. Ryoka menyerang Noder King. Cepat pergi dari sini. Kazuo mengamankan warga. Oke, Kazuo ya. Seenggaknya dia berguna. Gua kangen Neko All anjir. Neko All di mana coba? Kenapa tidak ada Neko All? Kalau ada Neko All udah selamat semua itu. Balik ke arah Xian. Apa ini? Ngos-ngosan. Ngos-ngosan ya. Dia sedang ngejar Valves. Tapi benar akhirnya muncul di depannya. Oh look, dan berhasil mengejar Valves. Look, sadarlah. Look bacot. Tapi maaf ya, Look udah nggak ada Valves. Intimidasi Xian ya. Sialan kamu, Red Power. Dia mulai nyerang. Zirah kegelapan. Waduh, mereka pun mulai bertarung ya. Kembali ke Ryoka dan Kazuo. Oke, Ryoka lagi bertarung sama Noder, Kazuo lagi nyelamatin warga ya. Ya, Ryoka memukul Noder King berkali-kali tapi nggak ada efek. Dia kuat sekali. Aku datang. Kazuo udah selesai ya. Kazuo dengan personality coolnya datang menolong Ryoka. Mereka berdua maju melawan Noder King. Ryoka manjat ke tiang ngapain? Mengeluarkan jaring ke Noder King. Oke. Noder King terikat katanya. Merasakan ini, Kazuo menebas Noder King. Noder King terpental lalu kabur. Pengecut. Kita kasih Request veteran novel karena nanti jam 7 dadak mabar. Silakan ya. Gatik Pon sama member Tokusatsu Indonesia Community Tokusatsu menguak ya. Oke. Di pertarungan Xian. Ya. Xian terus menebas Valves. Sedangkan salah. Ini akhir gimana ya? Sedangkan Valves terus bertahan tanpa ada kesulitan apapun. Kembalikan Look. Xian menebas Valves, namun Valves malah menyerang balik, mengabaikan Saber Rush milik Xian. Menyerang balik yang mengakibatkan Saber Rush Xian milik Xian terjatuh ya. Rasakan ini. Valves langsung menebas Xian yang lengah. Kayaknya Anyat teriak ya. Xian terpental kalau ya ini. Aduh, lemas sekali. Ya udahlah, aku mulai bosan. Bye, dadah. Valves pergi ya. Tunggu. Xian ingin menggantikan Valves, tapi keburu Valvesnya pergi ya. Sial, Xian emosi. Di markas, Xian, Ryoka, Kazuo sudah kembali. Sepertinya kalian sudah bekerja dengan baik ya. Kalian boleh istirahat, kata Wally. Apa maksud Anda, Keadaan sudah sangat kacau dan Anda malah santai saja, kata Xian ya, meluapkan emosinya. Xian, tenanglah, kata Ryoka berusaha menenangkan Xian. Calm down, gak ada gunanya kamu emosi. Apakah dengan emosi kamu bisa menyelesaikan masalah? Tanya Wally sambil santai. Itu Xian mengingat pas Tuk bilang, sadar aja lah, semua pahlawan itu gak sempurna. Yang ini. Oke. Diajak mabar, lanjut. Oke guys, lanjut lagi. Aku permisi dulu. Waduh, dia lagi kesal ya. Dia pergi dengan kesal guys. Senpai, Kazuo mengkhawatirkan Xian. Gue mengkhawatirkan Xian juga. Di rumah. I'm back home, aku kembali. Xian kembali ke rumah. Xian, kamu sudah pulang, katanya. Apa ada masalah? Ya, entahlah, aku seperti sedang kehilangan sesuatu yang berharga. Game moment. Ya, jawab Xian. Nak, dengar, kamu tidak bisa berkembang jika memikirkan hal buruk terus-menerus. Angkat kepalamu dan cairlah sesuatu yang sangat berharga bagi kamu, kata Maya Xian. Ya, kurasa mama benar ya. Aku sudah masak makanan kesukaanmu, ayo makan. Ya, terima kasih, katanya. Di tempat lain,
Apa nih? Wah, Valves melempar Mail. Ya kasihan. Mail nggak salah apa-apa padahal udah dipaksa. Weh udahan dong. Kata Mail kan diajar juga sama Valves. Udah puas kan? Salah. Udah puas kan? Lepaskan kami. Manusia memang sampah. Valves memaksa mereka bertiga menjadi Nodder King. Dan sekarang ada 3 Nodder King. Ya ampun, ada 3 pasukannya dia ya. Valves ketawa ya. Di markas. Abdi udah bangun. Abdi, Koyo tetap di sisi Abdi. Apa yang terjadi? Oh ya, Luke. Abdi mengkhawatirkan Luke. Cie. Semuanya memasang warga suram. Tidak mungkin. Tiba-tiba muncul peringatan Eksatria menyerang. Ryoko dan Kazuo cepat selamatkan warga, kata Wolia. Roger, oke, ini sama kayak kemarin yang formasi ya. Kazuo, kata Kazuo dan Ryoko. Roger. Kapten, apakah aku boleh ikut? Baiklah, kamu boleh ikut ya. Mereka bertiga pergi ya, hanya Abdi dan Woli tersisa di sana. Woi, mau ngapain anjir? Kapten, bolehkah saya ikut juga? Yang benar aja ya, keadaanmu sudah seperti ini, kata Woli ya. Entah kenapa aku merasa bersalah dengan kejadian kemarin. Oh, kejadian kemarin. Oh, pas dia bergabung sama Nexaprianya juga ya. Abdi dengan Xian dan Luke berantem karena dirinya. Oh ya. Pas Xian dan Luke berantem gara-gara beda pendapat. Yang mana tuh? Yang mana tuh? Aha, lumayan juga ya. Kayaknya bukan salahnya Abdi deh. Seingat gua apa ada hubungannya sama Abdi kah? Lumayan juga ya. Kalau begitu aku punya sesuatu yang bagus. Oh, boleh memberikan Abdi senjata, buset, tombak dong senjatanya. Kayak Poseidon, guys. Nggak nyadar panjang bet. Wow, emang panjang lah tombaknya? Anggap aja panjangnya. Di kota, satu Nodder King lagi ngelusuh ya. Wow, kita kasih moto. Wow. Itu dia, mereka bertiga nyerang. Maaf terlambat, WD. Xian datang ya. Xian, dari mana aja kamu? Maaf, aku ada dikit urusan ya. Valves datang. Kalian datang lagi ya. Look. Wow, Nodder King menyerang mereka. Menghindar ya. Apa itu? Mereka menghindar. Kazuo dan Koyu bantu aku, kata Ryoko. Kazuo dan Koyu menghadapi Nodder King, sedangkan Xian bertarung dengan Valves. Oke. Pokoknya Valves itu udah kasih Xian aja ya. Hei, kembalikan Luke. Aku sudah muak. Luke terus berisik, kata Valves ya. Sudah ku bilang Luke tidak ada. Akan kuhabisi kamu ya. Xian berubah menjadi Purple Power, Zirah kegelapan. Oke, ini sama kayak kemarin. Valves memakai Zirah kegelapan. Keputusasaan, kehancuran, kejahatan ya. Apa tuh? Ada kucing kah? Kayak suara kucing gua masuk anjir. Ternyata enggak ya. Apa? Koyu kaget. Ada 2 Nodder King, kata Ryoko ya. Kazuo menebas Nodder King 2. Nodder King 1, Nodder King 2, Nodder King 3 ya. Nanti ada yang ketiga ya harusnya. Nodder King 1 menyerang Kazuo sebelum Kazuo menyerang Nodder King 2. Oke, saling melindungi ya Nodder King ya. Wah, Kazuo terlempar. Merepotkan, kata Ryoka. Wow, tiba-tiba muncul Nodder King lain yang menyerang Ryoka. Wah, Ryoka terpental. Sekarang ada 3. Yeah. Oke, speedrun diajak mabar lagi. Oke, guys, silakan ya. Di pertarungan Xian menebas Valves. Ya, Valves dengan mudah menghindari serangan Xian, lalu memukul Xian. Wah, Xian terkena pukulan itu lalu terjatuh. Ku beritahu sesuatu ya. Aku terakhir itu karena salah kamu. Hah? Apa? Kamu terus menarik perhatian semua orang. Kamu jadi pahlawan cuma ingin populer kan? Intinya Valves itu rasa irinya si Luke ya. Ya enggak sih? Enggak. Saat kau menyelamatkan seseorang, kamu terus-terusan menarik perhatian sampai Luke berpikir kalau kau lebih pantas menjadi pahlawan daripada dirinya. Kata Valves. Nggak mungkin. Xian berubah menjadi Lethal Power, menebas Valves dengan cepat tapi nggak ada damage ya. Di pertarungan melawan Nodder King, ya, Ryoka dan kawan-kawan bertarung melawan Nodder King. Mereka sangat kuat. Ayo kita selesaikan. Gitu kah guys sound effect-nya? Iya, Kazuo menebas mereka semua. Kami mengeluarkan rantai pohon dan mengikat 3 Nodder King. Animix capung belalang. Muncul sayap punggung dari punggung Ryoka dan kaki Ryoka bercahaya. Animal Mix Finisher. Ryoka terbang lalu menendang 3 Nodder King dari langit. Jedwar, 3 penumpu yang ada di Nodder King keluar. Semua sudah selesai, kata Ryoka. Di pertarungan Xian, kenapa ini? Xian terus-terusan diajar Valves. Aduh, lemas sekali ya. Kembalikan Luke, kata Xian sambil sempoyongan.
Hei kau, jika kamu ingin mengalahkanku silahkan. Valves merentangkan tangan, yang ada tandanya dia uh, Valves menentangkan tangannya, yang tandanya dia ingin Xian mengalahkannya. Oh ya, dia dengan sukarela kah? Xian sedikit tidak yakin kalau dia berubah menjadi tidak yakin. Lalu dia berubah menjadi Orange Power. Ya, Xian lalu terbang menendang Valves dari langit. Orange Kick. For info, ini bukan serangan pamungkas sebenarnya dari Xian Orange Power. Xian menendang Valves. Wahai, terus kenapa? Apa yang terjadi? Apakah dia berhasil? Kayaknya nggak mungkin ya. Itu mungkin cuma akal jahatnya si Lok nggak sih? Nggak mungkin dia dengan sukarela ditendang ya. Selanjutnya di Power Saver. Oi, kita kasih komen dulu ya. Komen. Kasih saya matu di TBC ya. Oi Kapten, apa maksudmu? Xian sudah tahu kalau Wally lah daling. Hah? Gue dalangnya kah? Wah. Oh, kalau nggak salah dulu si Lok itu dikasih sesuatu sama si Wally ya pas lagi di misi apa gitu. Dan tiba-tiba kepribadian Valves muncul. Apa gara-gara ini ya? Diamlah, aku akan mengalahkannya. Valves berbicara dengan Luke yang ada di tempat lain, yang ada di cermin. Di tempat lain, aku akan berjuang. Kata Abdi sedang memakai senjata baru, tombak kan. Oh, Snow. Snow? Kata Gozi sedang berbicara dengan orang. Penguasa salju dan senjata baru. Oke, penguasa salju, Snow. Lebih ke S sih, namanya aja salju sama S. Oke. Ya guys, kita lanjut lagi ke ini masih to be continue. Belum to be continue kan yang ini. Episode 13. Mana ya? Ntar guys. Nah, ini kan. Ini belum to be continue kan? Udah anjir. Udah ternyata ya. Gua kira belum. Yang belum itu yang mana? Oh ya, belum yang ini. Kita baca kak guys. Masih ada 20 menit sih. Oke, gua baca penyanyian siap di dulu ya. White Room, Day 7 11 strip 7. Di pagi hari, aku terbangun dari tidurku ya. Aku merasa diawasi. Oke. Lalu aku terbangun dari kasurku. Dan kali ini berbeda ya. Seseorang di pintu itu melihatku. Apakah itu petugas? Tapi bajunya tidak seperti petugas. Ini beda lah. Ini orang yang sama atau orang yang beda? Ini udah seminggu di sini ya. Ucapku ya, sungguh aku tidak tahu apa yang aku harus lakukan sekarang. Suasana pun menjadi sedikit awkward mungkin. Lalu ada seseorang petugas mengambil di kamarku. Baiklah, satukan tangan kalian dan Tuan Vander, Anda bisa keluar. What? Bisa keluar? Keluar dari ruangan ini. Aku dan orang itu pun menyatukan tangan. Menyatukan tangan? Ngapain aja tiba-tiba? Secara tiba-tiba tubuhku merasa lahir kembali. Juga aku melihat ruanganku sudah tidak berwarna putih lagi, dan lebih berwarna ya. Penglihatanku merasa baru kembali ya. Baiklah, silakan keluar Tuan Vander, ucap petugas itu. Orang itu menyatukan tanganku menyingkir. Oke, aku pun keluar dari ruanganku. Silakan masuk, ucap petugas ke orang itu ya. Lalu orang itu pun memasuki ruanganku dan pintu tertutup ya. Klek. Tuan Vander, apa Anda harus berada di sini? Salah. Tuan Vander, Anda harus berada di sini 1 hari aja ya. Untuk memastikan keadaan Anda baik-baik aja, silakan pergi ke resepsionis. Emang Vander sakit apa gitu? Kayaknya nggak sakit ya. Resepsionis, aku melihat petunjuk arah yang berada di depan kamarku. Resepsionis kafetaria room 128. Oke, apa ini? Lurus aja. Aku pun mengikuti petunjuk arah. Ya, ini kan resepsionis kan lurus kan. Room 1. Kenapa room 128 cuma ada satu gitu loh di belokan kanan. Nggak ada ruangan lain. Aku menuju ke resepsionis. Sampai di resepsionis, aku deketin si resepsionisnya. Halo, apakah ada yang bisa saya bantu? Ucap resepsionis. Kali ini aku semakin gugup ya. Oh, oke. Oh, baiklah. Anda Rico Vander kah? Ratanya resepsionisnya. Oh, iya, itu saya ya, ucapku dengan sedikit gugup. Rico Vander, silakan pergi ke relax room. Relax room apa lagi tuh? Ucap resepsionis. Baik, terima kasih. Ucapku dan melihat petunjuk arah lagi. Relax ke kiri, cafe ke kanan, white room, isolation room. Oke, gak mau, jangan lurus. Belok kiri aja ya. Relax room, aku pun pergi ke relax room. Saat sudah sampai ke relax room, sudah terlihat ada orang-orang juga yang di dalam ruangan ya. Oke, jadi nggak cuma si Vander doang ya. Aku pun membuka pintu secara perlahan dan untuk tidak mengganggu mereka ya. Lalu masuk lalu menutupnya kembali. Oke, dia udah ke relax room.
Rasanya seperti di dalam bebas yang tenang. Aku duduk di pojok dan perlahan aku menutup mataku untuk menikmati ini ya. Seperti orang-orang di sini juga menikmatinya ya. Kupikir hidupku terkadang menyenangkan. Beberapa jam berlalu dan perlahan aku mulai tertidur. Buset, oke, di relaxing. Wah, nanti diapa-apain lagi anjir di ruangan itu. Pada saat itu aku sedang berjalan di taman yang cukup tenang. Aku bertemu dengan Lina. Siapa Lina? Yang sedang mengerjakan sesuatu di buku. Aku menghampirinya. Hai Lina, sapa aku dengan sedikit gugup ya. Sungguh terkadang aku gugup ketika berbicara dengan orang lain, karena aku takut mereka terganggu ya. Lina pun melihat ke arahku ya. Oh halo Rico, ucapnya sambil menutup bukunya. Kau sedang ngerjain apa? Tanyaku ya. Hanya mengisi waktu luangku, jawab Lina ya sambil melihat jam. Maaf Rico, aku harus pergi sekarang ya, ucap Lina dan meninggalkan sambil membawa bukunya. Oke, mungkin dia sibuk ya. Aku pun berjalan menuju ke apartemenku. Di apartemen, aku nyalain TV dan nonton seperti biasa ya. Berita terkini, seorang mati di sebuah sungai. Diduga identitas orang tersebut adalah David Gray, bekerja di sebuah institusi di White Room. David Gray ya? Sepertinya aku kenal ya, atau mirip aja namanya. Sudah lupakan. Aku pun tertidur di sofaku bersambung. Kayaknya gua, bentar guys, gua kasih hemat dulu ya. Itu bukannya salah satu petugas. Yang ada list petugasnya mana ya? Dokter Grey. Yang mana yang ada emot? Wah, mana anjir? Yang di komputer itu loh guys. Di episode berapa ya? Nih ya. Nggak ada Dr. Chris, Dick Chris, bukan Dick Gray. Dick Gray, siapa itu Dick Gray? I don't know. Gua kira Lina anjir. Ternyata Dick Gray, I don't know. Oke. Kita baca lagi meja 3 ya. Habis itu kita baca berbagi turun. Nah, ini kurang satu ya. Mana ya? Kelebihan kah? Bentar guys, gue lagi nyari. Enggak. Ini TBC dari sini. Ingat ada TBC di situ. Oh, sebenarnya ada 3 makhluk sesuatu ya. Ini kah? Ya ini. Ya minum gua habis. Oke lah, nggak apa-apa lah. Power Saber episode 13. Orange Kick. Oke, just info ini bukan serangan panggung guys. Oke, ini kayak kemarin. Sian yang menembas Valves saat ingin menendang, tiba-tiba Valves melepas sirah kegelapannya. Sian jangan, kata Valves yang berpura-pura menjadi lo. Wah, Sian pun gak jadi nendang, malah jatuh. Hahaha, bodoh sekali diri kamu ya. Valves memakai sirahnya lagi. Sian masih gak bisa berdiri. Lihatlah seberapa gak berdayanya kamu ya. Dipermainin anjir. Kembalikan Luke. Sian merangkak dan memegang kaki Valves. Menjijikkan. Darkness Impact. Wah, mati dah Sian. Valves menebas Sian. Sian terpentas, makin gak berdaya. Lama sekali ya. Lebih baik aku pergi. Valves ingin pergi. Oh, satu lagi, sebenarnya Kapten mau menyembunyikan sesuatu. Kapten. Sian mengerti apa yang dimaksud Valves. Apa itu? Menyembunyikan apa itu? Gimana Kas? Kapten, apa maksud kamu? Sian langsung datang. Sian tenang. Ryoka dan kawan-kawan mencoba menghentikan Luke. Sian, apa maksud kamu, tanya Wally yang terlihat sungguh santai. Sudah bermain-main ya. Gak ada yang perlu disembunyikan lagi, Kapten. Sambil marah. Kenapa ini ketawa? Takut sangat secepat ini ya. Apa maksudmu, Kapten? Jelaskan. Luke selalu berpikir bahwa dia lebih lemah dari kamu. Luke selalu berpikir bahwa dia lebih lemah dari kamu. Dan terciptalah sifat terlarang dari Luke. Bukankah itu salah kamu? Kata Wally yang ngeselin momen. Iya, itu sifat irinya si Luke ya. Jangan berbicara tapi gak jadi. Oke lanjut. Emang senjataku aku yang memberinya ya. Tapi semuanya sesuai rencana. Senjata itu what? Ini ngomongin Abdi kah? Maksudnya senjata itu maksudnya si Valves itu yang ngeluarin itu si Molly? Apa maksud kamu? Walaupun emang 90% kelakuannya si Luke Valves adalah dari pedang itu, tapi aku sudah mengatur pedang itu. Pedang. Dan setelah Luke berhasil mengendalikan tubuhnya, dia akan menjadi sangat kuat. Tapi sekarang tergantung dari Luke sendiri ya. Maksudnya pedang pemberian itu kah? Pedang pemberian si Luke, ya gak sih?
pedang pemberian. Iya. Kalau nggak salah dulu pernah dikasih pedang buat pemberiannya itu kan. Mungkin ini maksudnya ini ya. Sepertinya memang benar ya. Tapi emang sekarang statistik look jauh beda daripada kalian ya. Kata Wally. Tak karena itu kebetulan aku ada misi untuk kalian. Misi apa itu? Karena kan ke gunung di kutub ya. Ini apakah ini untuk melatih mereka semua ya? Akhir-akhir ini aku sering terjadi longsor salju di kutub. Salah satunya penyebabnya adalah Nexagria. Jadi aku mau kalian pergi ke sana menyelidiki apa yang terjadi. Roger, aku ikut. Kata Abdi. Apa luka kamu udah sembuh? Iya sudah sembuh. Miau. Tiba-tiba Neko Owl datang meminta Sian untuk ikut. Akhirnya Neko Owl datang. Kapten, nama aku nggak ikut. What? Padahal udah dibujuk Neko Owl loh. Apa? Miau, 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 miau. Oh Sian, apa kamu serius? Aku akan menjaga gerak-gerik lu. Ngapain anjir? Dia terlalu cinta sama lu anjir. Miau, Neko Owl ngambek dan akhirnya ikut Ryoka dan kawan-kawan. Bagus Neko Owl. Nih Neko Owl. Sian rada berat hati. Maaf Sian. Goji juga ikut Ryoka dan kawan. Baiklah, terserah kalian. Sian ngambek terus pergi. Ya guys, emang cinta itu buta guys, ya gak sih? Sian yang terlalu cinta sama si Luke akhirnya terbutakan. Di luar, Sian lagi jalan-jalan karena sudah sedikit capek. Dia duduk dan muncul Koyu. Maaf membuat kamu terkejut. Koyu langsung duduk sebelah Sian. Oi Koyu, kenapa kamu gak ikut dengan mereka? Ya itu maksudnya ke gunung itu tadi ya. Enggak, aku gak mau pergi aja. Pergilah bersama mereka, udah gak usah kasihanin aku. Bukan begitu. Aku rasa aku harus selalu ada di samping orang yang berharga bagiku. Cie. Kenapa aku malah nangis? Ini mengharukan sekali. Sudah aku bilang apapun yang terjadi, aku akan selalu bersama kamu. Selalu ada di samping orang yang berharga. Siap mengingat Silo. Tuh kan guys. Cinta itu buta guys. Ya sepertinya kamu benar ya. Kata Zian malah mengingat lo. Tapi wah kasihan ya. Gue kasih F ya guys. Koyu kalah sama Luke ya guys cintanya ya. Esokan harinya Ryoka, Abdi dan Neko Owl pergi ke Goji. Semuanya hati-hati kata Ryoka ya. Roger, badai salju merepotkan. Oh ya, dia kekuatannya jaring laba-laba. Jaring laba-laba bakalan beku nggak sih kalau di gunung salju? Entahlah, mungkin. Tiba-tiba ada bola salju yang mengarah ke mereka. Apa? Animix belalang. What? Oke, Ryoka menendang bola salju sampai hancur dan dia sengaja malah menghancurkan tanah di gunung longsor ya. Oh enggak, gue kira ada longsor, ternyata ada goa ya. Apa? Mereka terkejut? Ya salah lagi ya. Ini tempat Nexagria misterius itu. Waduh. Nexagria legendaris. Ryoka kawan-kawan masuk ke goa. Saat masuk tiba-tiba muncul sekawanan Nexagria bernama Snow Wolf. Oke, itu namanya serigala salju ya. Snow Wolf. Apa Nexagria? Jadi Nexagria membuat longsor salju kata Ryoka. Gak mungkin lah. Snow Wolf kan biasanya gak membuat bencana kayak longsor salju. Jadi ada Nexagria lain. Wow. Sekumpulan Snow Wolf menyerang mereka. Animix belalang sembah, kasihan Ryoka guys. Yang masarin Ryoka nanti tiba-tiba pas mau ciuman dia berubah jadi serangga guys. Ya, Razo menebas kawanan Snow Wolf. Ya, Abdi juga menyerang. Ya, Ryoka menebas para kawanan Snow Wolf. Mereka gak ada habis-habisnya katanya. Jangan lengah, tetaplah bertarung. Ceng. Mereka terus bertarung dan kawanan Snow Wolf gak ada habisnya. BTS, bukannya Neko Owl ikut mereka ya? Dia lagi di mana? Oh, itu dia lagi mengintai ya. Neko Owl lagi mengintai orang-orang ya. Maksudnya mengintai Nexagria yang ada ya. Apa-apaan ini? Mereka tambah banyak. Aku yakin pasti ada yang menyuruh mereka. Abdi merasakan sebuah feeling ya. Feelingnya Abdi biasanya bener ya. Di sana. Abdi menuju ke salah satu jalan. Baiklah. Ryoka menghabisi Snow Wolf yang menutupi jalan yang ditunjuk oleh Abdi. Akhirnya mereka sudah sampai di suatu tempat. Di sana ada Nexagria bernama Ice Serigala. Oke, ini serigala es sama sih. Ya, gua nggak tahu bedanya. Oh, yang satu salju ya guys, yang satu es ya. Ini kan Snow Wolf, ini salju, ini es serigala, es
es serigala evolusi Snow Wolf ya. Jadi dia membuat longsor kah? Walaupun dia lebih kuat dari Snow Wolf, tapi kekuatannya masih belum bisa membuat bencana seperti longsor. Hah? Apakah kamu serius? Ada orang lain. Nah ini guys, yang tadi yang ketiga ya, gue lupa ya. Serigala mengeluarkan peluru es ke arah mereka. Serot. Mereka berhasil menghindari, tapi dengan cepat es serigala melesat ke arah Kazo dan menyerangnya. Jedebuk. Kazo terjatuh. Kazo, Ryoka lengah dengan cepat. Es serigala mengeluarkan peluru es ke arah Ryoka. Ryoka kesakitan ya. Sialan kamu ya. Abdi menyerang serigala, tapi dengan cepat es serigala menghindar lalu menyerang Abdi. Abdi terpental. Sial, dia kuat katanya. Miau. Nicole sedikit ketakutan, tapi kan Nicole muncul ya. Tapi dia nekat pergi ke arah serigala. Buat ngapain anjir? Tunggu. Miau. Nicole mencoba menyerang es serigala, tapi ya tau lah ujung-ujungnya Nicole terpental. Bagus sekali. Seenggaknya nice try. Walaupun sudah terluka, Nicole tetap maju walaupun udah berkali-kali diajar berkali-kali. Miau. Ryoka dan Kazo masih nggak bisa bangun. Miau. Nicole hampir sekarat. Serigala mengintimidasi Nicole. Miau. Nicole mengingat Xian yang sudah membantunya walaupun Nicole sadar Nicole selalu menjadi beban. Miau. Dengan penuh tekad Nicole maju ke arah serigala, menyerangnya dengan sisa kekuatannya. Jedebuk. Tiba-tiba muncul cahaya dari Nicole yang tanda Nicole ingin berevolusi. Lalu tidak lama Nicole berevolusi menjadi Garudeus akhirnya. Apakah dia makin jadi beban? Sebenarnya enggak guys, karena dia bisa terbang. Nicole bisa terbang gak sih? Itu kan burung hantu kucing kan? Ya tahu sih, mungkin dia jalan ya. Nah sekarang dia udah jadi Garuda. Gimana ceritanya dari kucing burung hantu tiba-tiba jadi jadi Garuda gitu. Garudeus ya. Wow, Garudeus mengepakkan sayap yang indah sambil berteriak. Mereka tercengang ya. Ya kan? Dia tidak sanggup berkata karena keindahan dan keagungan. Ustaz. Puan gitu kan. Gimana sih suaranya? Puan, gitu lah, anggap aja ya. Mengeluarkan petir. Serangannya petir kah? Serigala nggak mau kalah, mengeluarkan banyak sekali peluru es. Wadah. Puan dengan cepat Garudeus menghindari serangan es serigala dan langsung menyeluduk dari langit. Jedebuk. Es serigala sedikit terpungkul mundur. Jadi itu ya peliharaan, tidak partnernya Xian. Partner kah? Para Snow Wolf mengenepung Kazo dan Ryoka. Oke. Ya, kita nggak boleh diam saja, kata Ryoka ya. Iya. Oke, mereka menyerang Snow Wolf ya. Sedangkan Garudeus menghadapi es serigala ya. Waduh, aku harus ngapain, kata Gozi. Udahlah Gozi, diam aja lah. Dalam wujud hantunya bingung. Tiba-tiba pandangannya teralihkan oleh kursi yang terbuat dari es. What? Kursi? Gozi mengambil kursi itu. What? Pusaka? Wah, ngapain anjir? Apakah ada yang terjadi? Dia hantu kan? Saat Gozi mendekati kursi itu, tiba-tiba dia ada di dunia lain. Lah. Oke, hantu pergi ke dunia lain ya. Hah? Gozi bingung. Hei kau, kata seseorang misterius. Siapa kamu? Nyala kalian, kata seorang misterius itu ya. Siapa anjir? Apa? Jadi kau ya yang serang membuat longsor salah. Jadi kamu ya yang serang membuat longsor salju itu di gunung ini. Ini semua karena kalian manusia, kata orang misterius itu. Manusia selalu serakah, tidak pernah puas. Semakin lama es di kutub semakin mencair. Itu salah siapa? Tentu saja salah manusia. Mereka selalu menebang pohon tanpa menanamnya kembali. Karena itu aku marah dan sering membuat longsor saat ada manusia yang datang. Kata orang misterius itu. Tidak semua manusia seperti itu, kata Gozi. Hah? Orang misterius bingung. Walaupun aku membenci manusia, Gozi mengingat orang yang membunuh majikannya. Tapi itu tak lama maksudnya. Tidak semua manusia seperti itu. Aku yakin pasti ada manusia yang baik. Apa kamu yakin? Iya, aku sangat yakin. Ayo pergi bersamaku. Waduh. Gozi melambaikan tangannya. Ngomong, namaku adalah Snow. Oke, namaku adalah Snow. Salam kenal. Ya, salam kenal. Akhirnya Gozi ketemu dengan Snow yang asli ya. Oke, ya Sam. What? Kembali ke Garudeus dan kawan-kawan. Ya, ini masih bertarung melawan Snow Wolf. Oke. Salah satu Snow Wolf mengeluarkan semburan es. Oke. Baiklah, mari kita lihat benda ini bisa apa. Benda ini, tombak guys, tombak ya, trisula ya, berputar menyerap semburan. Menyerap what?
Rasakan ini, mengembalikan kekuatan semburan es. Bisa counter ya, full counter ya. Jadi ini senjata bisa menyerap serangan mengembalikan 2 kali lipat katanya. Mereka benar-benar tidak ingin menyerah. Ini beneran full counter guys. Puan, Garudeus mengeluarkan semburan api biru pada serigala. Serigala mencoba menahannya. Bruce apa ini Bruce? Garudeus membesarkan apinya. Karena tidak kuat es serigala terpental. Mati kah? Tak lama kemudian es serigala bangkit. Puan, Garudeus berjaga-jaga masih. Es serigala malah menggonggong dan malah nggak nyerang. Loh kok? Malah nggak nyerang? Para Snowball juga ikutan gonggong. Ada apaan ini? Mereka bingung ya. Setauku es serigala dan Snowball mengaku kekalahan. Oh iya? Mengaku kalah kah dengan cara ngaung? Tiba-tiba ada guncangan besar. Ada gempa. Ini mungkin yang kenapa ada gempa? Sebenarnya kan ada longsor kata Kazo. Tapi kan di bawah gunung ada desa. Oh no, terus gimana? Apa yang harus kita lakukan? Mereka keluar dari gua lalu melihat apa yang terjadi. Longsor salju yang sangat dahsyat. Tiba-tiba Gozi muncul, tapi kali ini dia terlihat ke semua orang. Melambaikan tangan ke arah longsor salju itu. Apa itu? Hancurkan bencana. Pengendalian es. Tiba-tiba longsor salju meledak sebelum sampai ke desa. Apakah Gozi dan Snow bergabung guys? Mungkin Gozi dan Snow bergabung. Oke. Dan cuaca yang awalnya badai saja berubah menjadi hujan salju. Dari badai jadi hujan biasa. Bersamaan dengan itu serigala dan Snowball menggonggong dengan background yang tidak bersalju lagi. Dengan background yang lagi bersalju. Mereka tidak bisa berkata-kata melihat keindahan alam itu. Tiba-tiba Gozi pingsan. Lah, woi itu lu hantu, jangan lupa ya. Lu kenapa pingsan anjir? Tapi untungnya Roka dan kawan berhasil menangkap Gozi. Gozi, kamu gak apa-apa? Oke. Hantu di sini bisa pingsan ya. Ya, aku baik-baik aja ya. Ya, kerja bagus ya. Sekarang kalian boleh kembali volume nelpon mereka yang tadi ya. Oke. Ayo di tempat lain kayak lapangan. Papa di situ ada yang sedang menunggu sesuatu. Tak lama dari itu Sian datang ya. Akhirnya kamu datang juga ya, kata Fafas. Hei, ada apa dengan lu, kata Sian. Kok diam? Jawab. Sudah berapa kali aku jelasin, ini semua karena kamu ya. Kaulah yang telah menciptakanku dari rasa iri dan giluk ya. Jangan bercanda. Sian berubah menjadi purple, keputusasaan, kehancuran, kejahatan. Fafas memakai jirak kegelapan. Iya, mereka bertarung lagi, udah kesekian kalinya guys. Mereka lagi bertarung ya. Selanjutnya di Power Saver. Bagaimana? Kita bakalan ngeliat kisah cinta butanya si Sian lagi ya nanti ya di episode depan ya. Kasian Koyo. Cepat kembali lo. Sian lawan aku. Aku akan bertambah kuat. Waduh. Amarahku sudah memuncak. Rambut baju Sian berubah menjadi silver. Silver apa ini habis ini? Silver. Oke, ini kemampuan silvernya Luke ya, berarti baru ya. Oke, kekuatannya berkilau. Nanti ada emas guys, tunggu guys. Nanti pasti ada emas ya di episode 24 ya. Terus ada diamond. Oke. Kita udah selesai semua kan? Gua rekordannya udah sejam ya. Mungkin nanti gua cut yang bagian gua lagi di telepon tadi ya. Ya lah. Kita lihat dulu ya. Video Legend. Kalau boleh jujur padamu. Jujur ini klan zaman berapa weh? Copyright. Anjir. Ini iklan zaman kapan anjir? Iklan India kan ini. Dilecehkan. Kasian sapinya. Wah, Matrix ya. Sini pasti dibuat setelah film Matrix ada ya. Apa ini? Kalau kau anak SGM tunjuk tangan. Anak SGM, iklan SGM. Aku nggak tahu guys, apa lanjutannya guys. Kasih tahu dong guys apa lanjutannya, kalau nggak kasih source-nya guys, kasih sausnya guys. Jujutsu Kaisen will get. Hah? Oke. Someone post this another Discord. Ya lanjut aja terus ya.
Terus screenshot lanjut lagi. Apa nih? Kegabutan yang hakiki ya guys. Ini bukan mabuk ya, ini cuma gabut doang. Dia nggak tahu mau ngapain di rumah ya, jadinya ya gini aja. Oh ini bikin konten TikTok guys ya, challenge baru ya. Ini apa? Wah gua nggak main Discord di HP ya. Emang biasanya di HP kayak gini kah? Auto scroll gitu? Apa ini? Ini lagu apa nih anjir? Anime kah? Lagu ini anime kah? Anime apa anjir? Gua nggak pernah nonton. Kayak idol gitu nggak sih? Ini anime idol gitu kah? Nah, I don't know, gua nggak tahu animenya guys. Apa ini nge-share kayak teman? Oh ini karya temennya dia, editor berkelas kah guys? Ini apa namanya, tokusatsu, Kamen Rider Fight. Apakah ini Kamen Rider digabung dengan apa itu namanya? Oh enggak deh, beda. Tokyo Revenger guys. Gue kalau ngeliat kayak apa ya, kayak baju-baju Yakuza tapi bodinya kayak anak SMA, gue keinget Tokyo Revenger ya. Walaupun gue nggak nonton ya, belum nonton lebih tepatnya. Gue kalau yang bertarung itu gue lebih suka baca manhwa, ada komik Korea guys, bagus guys, yang anak sekolah yang berantem banyak ya. Kayak apa ya, How to Fight, terus kayak banyak, gue lupa tapi judul-judulnya saking banyaknya. How to Fight bagus tuh. Ini apa ya? Blessing kah? Budi memberi 10 apel kepada Ani memberi semua apelnya untuk Rizky. Kasihan Budi. Ini kayak gue kasih F dulu ya. Kita tambah F lagi ya. Helikopter. Gudu. Suka Indosiar lah ya. Happy birthday. Wow, bagus juga sih. Bagus itu guys. Bebek. Ini apa? Wah? Anjir. What the? Siapa yang buat kayak gitu anjir? Lihat ini dasar dari mana? Bicycle inverted in satu. Oh, pem. Ini bagus ya, dulu. Ini kan, dari ini kan. Dan. Apa ya namanya ya? Gue lupa ya. Crazy Frog, sebentar guys. Crazy Frog nggak sih? Udah lama banget anjir. Crazy Frog kah? Iya, Crazy Frog ya. 3 billion views. Coba guys, sekarang cari Crazy Frog ya. Itu sound aslinya ya guys. Ini apa? Doa. Langit, bisakah kau mendengarkan aku? Kalau aku jomblo, maka jomblokan jugalah teman-temanku. Doa yang sangat Amin. bagus. Langit, bisakah kau turunkan hujan? Kasihan, terus banyak banget meme banjir atau apalah itu. Apa ini? What the fuck? Anjir. Gak mau gue pakai keyboard kayak gini. Susah weh. Apa ini? Aduh, loading. What the hell is that? Palembang.
Lihat guys, sengelek apa sinyal gua di rumah ya guys. Makanya gua nggak nge-live ya. Apa ini jembatan Ampera? Baik, Lina Salon ini ya? Ini ya, Lina Salon ya. Oke, nice. Terus kalian nyelam. Itu buat apa ya? Buat bersihin rambut juga guys, biar nggak terlalu kusut ya. Makanya langsung dimandiin di air langsung ya. Salon ya. Cukur rambut. Nah, biar basah langsung ya, biar nggak kusut ya. Wah, ini bagus nih. Bro, stop worrying about whether or not it's gay. Who the fuck cares? Ini waifu kalian semua kan ya, aku ya kan. Please, 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 please. Itu waifu kalian. What the hell? Ini apa anjir? Turbo itu film. Wah, lama banget anjir. Gua udah lupa ceritanya. Buah pepaya dikumel-kumel. No. Gua nggak mau lihat itu. Person below get free chocolate and enjoy. Makasih. Kasihan Abdi ngasih kue ke dirinya sendiri. Apa nih? Passive apply slow effect every 3 hit. Critical chance. Wah, ini dari besi cok. Kasihan gue kalau disabet kayak gini. I love you Astolfo. Astolfo dari anime apa anjir? Astolfo apa? Astolfo dari anime apa? Gua nggak pernah dengar. Astolfo itu dari anime apa? Fate Grand Order. Wah, gue belum pernah nonton. Fate Grand Order Astolfo. Bagus kah animenya? Gue belum pernah nonton. Waifu kalian kah itu Astolfo guys? Waifu kalian kah Astolfo? Ya, ya kalian silakan guys yang mau nonton Astolfo ya. Worthless actually. Nah, maksudnya? Oh, ini si cewek ini lagi apa ya, galau, lagi sedih. Aku tidak berguna, aku tidak berharga. Tapi sebenarnya ini temennya sesat anjir, disuruh jual-jualin. Biologis discover some method to find solve. What? Apa maksudnya soul? Apa? Female nexus precisely the male grips us. Oh ya? Jadi cara ngeceknya langsung diginiin ya. Oke. Ranjau dapur, hah? Oh, tai chi cekah. Apa sih tai chi cekah? Geli cok ketika dia megang. Gua merasa gua tahu itu. Guru jelasin materi pelajaran, guru cerita tentang kehidupannya. Ya, apalagi matematika ya. Terus apa lagi ya? Bahasa? Kalau bahasa nggak terlalu ya. Sejarah guys. Sejarah ya. Nice, apa ini? Biologi itu guys. Biologi. Asisten produksi. Yang mana? Geber mobil super angkot ditusuk. What? Yang mana? Ditusuk apa anjir, geber mobil doang? Que a Pfizer está testando tem a mesma função, né, com outro medicamento. Dia nggak sadar. Coba kita lihat apakah dia sadar. Sudah 5 detik dia tidak sadar kalau kacamatanya itu di bawah. Wanna see this cook? Oke. Apa ini yang terakhir ya? ホットフード。ちょっと座って。美味しいもの食べよう。フォー Oh, クで食べ物を少しだけ取って口で。 ya. Waifu material banget ya. Dia bisa menasehati kita. Terus dia peduli dengan Oni-channya juga. Tadi disebutin Oni-chan sih, tapi gua nggak ホットフード。 ngerti. Kalau gue nggak ngerti lagi. Oke, thank you guys yang udah nonton. Kita sudahi dulu. Berarti ini udah nggak ada part 2 lagi ya. Ya, thank you yang udah nonton. Gue tadi sambil makan juga, sorry. Bye bye.